Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah, NIM 19674 dari tingkat 2 semester 4 program studi Diploma 3 Kebidanan Institut Teknologi dan Kesehatan Sumatera Utara. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan dan menjawab latihan nomor 1 mata kuliah Promkes atau Promosi Kesehatan. Dosen pengampu Ibu Desi Meliana Gultom, SKM MKes. 1. Jelaskan secara singkat pergeseran istilah dalam promosi kesehatan yang terjadi di Indonesia dalam setiap periode. Jawabannya, penjelasan secara singkat pergeseran istilah dalam promosi kesehatan yang terjadi di Indonesia dalam setiap periode. A. Sebelum tahun 1965, sebelum sampai awal kemerdekaan, pada saat itu istilahnya adalah pendidikan kesehatan. Dalam program-program kesehatan, pendidikan kesehatan hanya sebagai pelengkap pelayanan kesehatan, terutama pada saat terjadi keadaan kritis seperti wabah, penyakit, bencana, dan sebagainya. Sasarannya perseorangan atau individu dengan sasaran program lebih kepada perubahan pengetahuan seseorang. B. Periode tahun 1965 sampai 1975, pada periode ini mulai perhatiannya kepada masyarakat. Saat itu juga dimulainya peningkatan profesional tenaga melalui program Healthy Education Service atau HIS, tetapi intervensi program masih banyak yang bersifat individual. Walau sudah mulai aktif, masyarakat sasaran program dalam perubahan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. C. Periode tahun 1975 sampai 1985, istilahnya mulai berubah menjadi penyuluhan kesehatan di tingkat Departemen Kesehatan. Ada direktorat PKM, PKMD menjadi andalan program sebagai pendekatan community development. Saat itu program UKS di SD diperkenalkannya dokter kecil sudah mulai aktif membina dan memberdayakan masyarakat. Saat itulah Posyandu lahir sebagai pusat pemberdayaan dan mobilisasi masyarakat. Sasaran program adalah perubahan perilaku masyarakat tentang kesehatan. Misi dipengaruhi oleh deklarasi Alma-Ata. Periode tahun 1985 sampai 1995 dibentuk Direktorat Peran Serta Masyarakat atau PSM yang diberi tugas memberdayakan masyarakat. Direktoral PKM berubah menjadi Pusat PKM yang tugasnya penyebaran informasi, komunikasi, kampanye, dan pemasaran sosial. Bidang kesehatan saat itu pula PKMD menjadi posyandu. Tujuan dari PKM dan PSM saat itu adalah perubahan perilaku, pandangan, atau visi, mulai dipengaruhi oleh Ottawa. Karakter tentang promosi kesehatan periode tahun 1995, sekarang istilah PKM menjadi promosi kesehatan, bukan saja pemberdayaan ke arah mobilisasi massa yang menjadi tujuan, tetapi juga kemitraan dan politik kesehatan atau termasuk advokasi. Sehingga sasaran promosi kesehatan bukan saja perubahan perilaku, tetapi perubahan kebijakan atau perubahan menuju perubahan sistem atau faktor lingkungan kesehatan. Nomor 2, sebutkan rumusan prioritas promosi kesehatan di abad 21 menurut Piagam Jakarta. Jawabannya, rumusan prioritas promosi kesehatan di abad 21 menurut Piagam Jakarta yaitu A. Meningkatkan tanggung jawab sosial dalam kesehatan. B. Meningkatkan investasi untuk pembangunan kesehatan. C. Meningkatkan kemahiran untuk kesehatan. D. Meningkatkan kemampuan untuk perorangan dan memberdayakan masyarakat. E. Mengembangkan infrastruktur untuk promosi kesehatan. 3. Apakah kepanjangan dari atau istilah berikut ini? A. PKMD, B. UKS, C. KIE, D. PSM. Jawabannya, kepanjangannya A. PKMD yaitu Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa. B. UKS yaitu Unit Kesehatan Sekolah. C. KIE yaitu Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. D. PSM yaitu Pekerjaan Sosial Masyarakat. Nomor 4, yaitu sebutkan 5 poin atau butir penting rumusan upaya promosi kesehatan berdasarkan Piagam
yang berhubungan dengan WA tahun 1986? Jawabannya A. 5 poin penting rumusan upaya promosi kesehatan berdasarkan Piagam Ottawa, yaitu tahun 1986, yaitu kebijakan berwawasan kesehatan atau healthy public policy ditunjukkan kepada policy maker agar mengeluarkan kebijakan publik yang mendukung kesehatan. B. Melindungi yang mendukung atau supportive environment ditujukan kepada para pengelola tempat umum termasuk pemerintah kota agar menyediakan prasarana yang mendukung terciptanya perilaku sehat bagi masyarakat. C. Reorientasi pelayanan kesehatan healthy service selama ini yang menjadi penyediaan provider. Pelayanan kesehatan adalah pemerintah dan swasta, sedangkan masyarakat adalah sebagai pengguna customer pelayanan kesehatan. D. Keterampilan individu atau personal skill kesehatan masyarakat akan terwujud apabila kesehatan individu, keluarga, dan kelompok tersebut terwujud gerakan masyarakat community action, adanya gerakan-gerakan atau kegiatan-kegiatan di masyarakat yang mendukung kesehatan agar terwujud perilaku yang kondusif dalam pemeliharaan dan meningkatkan kesehatan mereka. Nomor 5, sebutkan hal-hal yang termasuk dalam perilaku yang menguntungkan kesehatan. Jawabannya, hal-hal yang termasuk dalam perilaku yang menguntungkan kesehatan adalah A. Makan teratur. B. Makan makanan yang mengandung gizi, protein, vitamin, dan karbohidrat. C. Rajin olahraga. D. Banyak minum air putih. Nomor 6. Apa sajakah yang termasuk dalam determinan sosial yang mempengaruhi kesehatan? Jawabannya, yang termasuk dalam determinan sosial yang mempengaruhi kesehatan yaitu budaya, politik, ekonomi, pendidikan, faktor biologi, dan perilaku. Cukup sekian penjelasan dari saya. Soal latihan 1 mata kuliah Promkes ataupun promosi kesehatan, semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Untuk mengurangi gejala COVID-19, ayo lakukan 3S. Yang pertama, selalu jaga jarak. Kedua, selalu pakai masker. Dan yang ketiga, selalu cuci tangan pakai sabun, baik sesudah beraktivitas maupun sebelum beraktivitas. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.